Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini akan menjelaskan tentang sesuatu yang najis menjadi suci. Mudah kan ngapalnya? Sesuatu yang najis menjadi suci. Bibayani istihala aladiyat huru minan najasati salah satun. Salasun kan salah satu. Sesuatu yang suci daripada najis ada tiga, maksudnya sesuatu yang najis bisa menjadi suci ada tiga. Ahaduha al khomru, arak apabila menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Arak gitu kan, arak yang biasa dibuat minuman memabukkan, disimpan di jerigen, sudah lama-lama jadi cuka tanpa dicampur apa-apa, maka yang tadinya najis menjadi suci, ya boleh dikonsumsi, ya pakai buat apa gitu kan, makanan, ya. Gitu kan, itu yang pertama ya. Tapi tidak boleh dicampur apa-apa. Misal sudah tahu tuh arak untuk minuman yang memabukkan gitu ya, untuk udah biasa itu. Kalau arak itu untuk diminum untuk pemabok-pemabok minum gitu kan, supaya jadi cuka dicampur misalnya pakai bawang, itu nggak boleh ya. Kalau yang diboleh itu kalau si arak tadi menjadi cuka dengan diri sendiri gitu kan. Itu yang disebut arak nih di sini adalah, kita baca dulu kitabnya ya. Bigoirita al khomru wahya kullu muskirin, setiap yang memabukkan, walau minabidi tamri, walaupun daripada kurma, aimin matruki minha tasydal gosu al asalu gur mutaharafin. Jadi kalau kita ditanya alkohol ya, apakah alkohol itu najis atau tidak ya, ini ya perlu diingat, awas jangan salah paham ya. Salah paham KO nih. Perhatikan, jangan tidur. Yang belakang jangan ngobrol. Kita sepakat dulu ya, semua yang mengandung alkohol suci. Ingat, semua yang mengandung alkohol suci. Mana yang mengandung alkohol? Duren. Suci? Suci. Kalau kamu mengatakan semua alkohol najis, baik yang mengandung atau tidak, maka kamu tidak boleh makan duren. Yang mengandung alkohol apa? Duren. Di sini yang di kotak apa jadi bangkai ya. Binjai. Apalagi asem atau limus bahasanya. Buah asem itu mengandung alkohol juga. Apalagi tapai. Apalagi nangka, madu. Itu mengandung alkohol, madu juga. Ya. Kalau kamu mengatakan yang setiap alkohol najis, nggak bisa. Yang mengandung kayak di buah-buahan itu halal hukumnya. Ya, paham tidak? Itu yang mengandung alkohol. Nanti ini dulu ya saya jelasin, ya kan? Ya. Kemudian apalagi yang mengandung alkohol di kota kapur di Bangka aja? Nanas, itu mengandung alkohol. Kalau tape jelas kan, mengandung alkohol juga. Tape ketan, tape ubi, tape singkong, ya itu mengandung alkohol. Duren sudah jelas kan, ayo itu mengandung alkohol semua ya. Jadi tidak semua alkohol itu kebiasaan. Ini yang disebut suci ini kebiasaan alkohol yang mengandung di buah-buahan untuk makanan. Nah itu boleh ya, halal, suci ya, jangan disebut najis. Najis duren dosa dimakan berarti kan. Ada nggak orang yang mengatakan duren itu najis? Ya kan? Itu mengandung alkohol duren itu, najis. Tapi dijual boleh, keparat namanya. Sama kayak orang Bangka kan, terenggiling itu haram, tapi dijual mahal, boleh katanya. Kasus. Ketem remang itu haram, tapi dijual boleh. Ya, setiap yang haram berarti haram juga harganya. Gitu kan? Ketem remang itu halal, pendapatku ya, pendapat sepengetahuanku halal ya.
Kalaupun ada yang mengharamkan, dek siapa lagi biarin aja. Ya mungkin punya dalil gitu kan. Ketem remang halal. Coba main ke Jakarta restoran apa coba? Ketem remang semua, ya kan? Rajungan tuh biasa diekspor kan. Jadi kalau memang kalau kamu mau ikut pendapat haram udah haram. Ya, jangan gara-gara harga ketem remang mahal yang tadinya haram halal ah. Kayak terenggiling tuh kan haram. Ada ikut pendapat halal karena dengar terenggiling itu 250.000 sekilo. Ah ikut pendapat halal, udah dek bener, dek konsen namanya. Ya. Itu kan sekali lagi yang mengandung alkohol resep. Itu makanan. Itu mengandung alkohol juga resep itu. Ya. Ya kan? Tritip asam. Itu makanan apa ekstrim Bangka Belitung, ya. Makanan terekstrim. Soalnya ikan mentah di fermentasi kan. Nah, tapi enak kan? Nah, gitu saya juga jadi mau gitu. Tapi yang dari Lampur sama yang dari Batu Belubang enak ya. Kalau dari yang lain belum tahu. Dari Kota Kapur ada ya, dari Ayu ya. Ayu Kaduloh apa? Bini Kadulah. Mak Mia bagus ya. Kalau dari yang lain saya nggak mau ya. Nah, jadi itu mengandung alkohol semua kan suci itu. Jadi jangan alkohol itu najis, alkohol mana dulu. Nah. Gitu kan? Alkohol mana? Kalau mengandung alkohol itu suci jelas, gitu kan? Nah, sekarang ada alkohol untuk makanan, itu juga suci. Ada alkohol dibuat untuk makanan suci. Mana contohnya? Natrium benzoat. NB ya. Tulisannya di mana? Natrium benzoat gitu kan? Itu antibasi itu alkohol juga. Ya. Setiap makanan mengandung antibasi berarti mengandung alkohol. Tapi untuk makanan suci alkoholnya. Ada lagi pengembang kue primipam atau bahasa Bangkanya ibu roti. Untuk ngembang kue drum bahasa ini. Oh, kalau bahasa kami kue apa ya? Kue donat. Oh dading. Oh dading mang ya. Mang oleh ya. Jadi yang mengembang itu kue-kue drum itu, bahasa sini kue donat, itu juga primipam alkohol juga, ya. Alkohol untuk makanan boleh suci, ya. Kalau ada orang bilang alkohol najis, jangan makan durian, jangan makan roti, jangan makan bolu, karena itu mengandung alkohol. Terus semua makanan kebanyakan pakai anti basi itu juga alkohol. Jadi makanya jangan asal dengar, belajar dulu ya. Alkohol dulu. Kecuali alkohol yang biasa dibuat untuk mabuk-mabukan. Ya. Ada kan alkohol khusus, ada orang membuat alkohol ya khusus untuk mabuk. Walaupun sedikit tetap najis, nggak boleh karena memabukan. Tapi saya mah katanya makanya cuma seseloki dia mabuk, tetap aja haram. Ya. Kenapa? Karena itu sudah biasa untuk mabuk kayak whisky, brandy gitu kan. Drum mereknya drum apa drum? Saya nggak tahu ya. Topi dengdek, topi miring, gitu kan? Itu alkoholnya sudah jelas, gitu kan? Ya kan, topi pirot. Itu mah sudah jelas untuk memabukkan, ya. Jadi jelas nggak boleh diminum walaupun sedikit. Jadi ada alkohol untuk makanan suci, kemudian ada alkohol untuk wangi-wangian suci juga boleh ya, kayak minyak ya itu mengandung alkohol juga, pakai alkohol jadi harumnya ada yang non alkohol juga sih ya, itu harumnya menyebar ya. Kenapa bau duren kecium jarak 10 meter? Karena mengandung alkohol. Kalau nggak mengandung alkohol nggak kecium sejauh itu. Binjai cok, bau binjai ya kan, itu sebaran alkohol kan ya kan. Mungkin sama tai juga orang-orang jorok mincir tatai lagi mengandung alkohol, kecium jarak jauh ya. Jadi lihat dulu jadi kalau masalah alkohol lihat dulu kegunaannya untuk apa gitu kan, mengandung apa gitu kan, kegunaannya apa, apakah mengandung alkohol gitu kan, tergantung ya. Kalau memang alkohol dibuatnya untuk memabukkan walaupun sedikit tetap aja mabuk, lihat kebiasaan ya.
Nah, gitu kebiasaannya nih, misalnya di brandy untuk mabuk-mabukan, nah itu jelas nggak boleh, walaupun diminum sedikit tidak mabuk, tetap nah haram hukumnya, ya. Paham tidak? Ya, jangan salah paham. Ada kan orang mengatakan alkohol itu najis, tapi sabun dipakai itu sabun mengandung alkohol itu, ya. Sampo ada tulisan titanol, ya kan? Titanol tulisannya, itu gak alkohol sama spiritus, alkohol lah, ya kan? Tapi spiritus jangan diminum, teler kamu. Ya kan? Untuk campur-campuran makanan halal suci, ya. Kalau alkohol untuk campuran makanan dihukumi najis, berarti Majelis Ulama Indonesia nggak akan mengatakan itu mengasih label halal, ya. Contoh mie, kenapa ada label halal? Berarti alkoholnya di situ karena untuk makanan. Mie ada adibasinya, ada itu. Coba tulis, ada tulisan NB kan, natrium benzoat, gitu kan. Tulisan natrium benzoat bahasa kampungnya kan, ada di NB. Itu juga alkohol, saudariku, ya. Jangan salah paham, awas, ya. Makanya jangan tidur. Nanti datang-datang ke rumah, assalamualaikum mak, pak, kata Ustaz alkohol itu halal, suci. Ya jadi nggak apa-apa, pagi sok balik ke rumah nuh, ke Penagan misalnya, atau kemana beli arak. Hal itu kan akibat ngajinya tidur. Jadi ingat, yang mengandung alkohol, buah-buahan yang mengandung alkohol semuanya suci. Makanan yang mengandung alkohol atau khusus dibuat untuk makanan alkohol tersebut, maka hukumnya suci. Ya, kayak tadi ya, natrium benzoat, kemudian primipam, pengembang, pengembang makanan, roti, bolu, itu kan alkohol juga. Yang najis, yang haram itu adalah alkohol yang biasa dipakai untuk minuman-minuman memabukkan. Paham? Nah, jangan salah paham ya. Tapi saya mah ragu, katanya lebih baik pakai minyak yang anti alkohol. Udah jadi masalah gitu ya. Tapi jangan memponis setiap alkohol itu najis. Tadi salah paham ya. Coba buka kalau kurang jelasnya fatwa ulama Arab Saudi tentang alkohol ya. Buka yang kuliah, yang sekolah-sekolah. Kemudian buka kalau di Mesir ada kitab Bias Alunak ya. Itu adalah kumpulan ulama-ulama ya seluruh dunia ya. Ada namanya kitabnya Bias Alunak ya. Coba tanya sama kawan kita yang sekolah di Mesir ya, di Al Azhar ya, nama kitabnya Bias Alunak. Kemudian buka juga fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia, buka di situ ya. Alkohol tuh ada yang najis, ada yang tidak gitu kan. Yang dibuat dari penyulingan gula suci ya, yang dibuat dari najis najis ya. Coba dilihat di situ ya. Saya menyampaikan bukan pendapat saya ya. Ingat, saya menyampaikan. Untuk lebih jelasnya silakan buka buku fatwa MUI tentang alkohol ya. Kemudian kurang lebih dalam buka fatwa Majelis Ulama Arab Saudi Timur Tengah, atau buka juga fatwa ulama seluruh dunia, nama kitab Bias Alunak ya. Tanya ke kawan kita yang sekolah di Mesir, nah, itu buka tentang alkohol untuk lebih jelasnya. Ternyata alkohol dari mana, sumbernya dari apa ya. Paham tidak? Nah, jangan salah paham, hati-hati, makanya belajar yang tamat ya. Kedua ada kulit bangkai apabila disamak itu menjadi suci ya. Berarti kebagi 4 ya. Ada 4 gambaran ya kulit bangkai ini. Kalau kulit tersebut kulit hayawan yang boleh dimakan ya, dan disembelih secara syar'i, seperti kambing, kulit kurban kan, apa? Kambing kurban itu kan ada kulitnya ya. Itu kan sudah disembelih ya. Kulit sapi ya, kulit kambing, kulit domba, kulit kelinci sudah disembelih secara syar'i, maka kulitnya suci ya. Hendak disamak, mau disamak atau tidak tetap suci karena itu sudah disembelih secara syar'i ya. Sekarang yang kedua, ada kulit hayawan ya, bangkai tanpa disembelih secara syar'i. Kambing mati gitu kan, sapi mati, kulitnya diambil, disamak. Nah itu yang kedua ya, maka itu hukumnya kalau sudah disamak boleh ya. Kalau kulitnya belum disamak tidak boleh, tidak suci ya.
Jadi tadi bangkai sapi ya diambil kulitnya, kalau belum disamak maka tetap najis ya. Kalau sudah disamak menjadi suci ya. Disamak itu adalah dibuang apa namanya lebih-lebih dari kulit yang membuat kulit itu menjadi cepat busuk ya. Kayak apa yang licin-licin di kulit itu kan. Nah, biasanya disamak itu menggunakan apa namanya, kalau di sini pakai kulit apa ya, kulit samak gitu ya, pohon samak ya. Ada yang namanya disebut samak kan, itu kulitnya bagus itu untuk menyamak kulit ya. Kulit samak gitu ya, boleh seperti disamak, dicuci bersih, dijemur, itu boleh pakai apa namanya, dibuat tas kulit gitu kan. Nah, dibuat apa lagi, buat pisen lah gitu kan, tas kulit, jam tangan ya, apalagi rebana, aman rebana jelas lah, rebana apalagi yang itulah boleh ya. Baju ya, baju kulit, jas gitu kan. Nah, itu yang kedua. Oh, yang ketiga adalah ya, yang ketiga binatang buas ya. Binatang buas ya. Binatang buas ini kalau seperti harimau, buaya ya, macan, ular, gimana kulitnya ya. Kalau kulitnya disamak ya, maka boleh menjadi suci, terangkat hukum najisnya ya. Disamak seperti yang dijelaskan tadi cara menyamaknya ya, menjadi suci. Tapi ada ulama juga mengatakan nggak boleh ya, binatang buas dibunuh hanya untuk diambil kulitnya, nggak boleh. Tapi ada yang menghukumi boleh ya. Jadi boleh kulit binatang buas seperti harimau ya, kemudian macan tutul ya, apalagi ular, buaya ya, diambil kulitnya, disamak, kemudian dipakai menjadi apa, pakaian ya, sejadah, menjadi apa lagi, kulit, tas kulit boleh ya. Tapi dengan catatan ya, menurut sebagian ulama, kalau niatnya untuk berbangga-bangga, biasa kan kalau orang pakai pakaian kulit macan yang asli gitu, harimau, bermegah-megah gitu kan, gaya-gayaan, overacting gitu kan, berlebihan gayanya gitu kan, rasa diri paling hebat karena mahal kan kulit harimau itu, maka itu hukumnya haram gitu kan. Haramnya apa? Haramnya merasa berbangga-bangga gitu kan, nggak boleh gitu kan, berkaya-kaya. Paham tidak maksudnya? Jadi yang kedua adalah sesuatu yang najis bisa menjadi suci adalah kulit bangkai apabila sudah disamak. Yang ketiga ya, yang keempat tadi kulit lemcesin. Oh, yang keempat, gambaran keempat adalah nggak boleh sama sekali adalah kulit anjing dan kulit babi ya. Mau disembelih atau tidak, bangkai babi, bangkai anjing, bangkai babi nggak boleh disamak, tetap aja najis, nggak boleh. Itu dikecualikan kan. Kan tadi bahasa saya binatang buas. Gimana kalau anjing, kalau babi? Kulit anjing, kulit babi mau disamak, tidak disamak tetap najis ya. Najis mughaladzah ya. Dan pradik-pradinya, kawan-kawan anjing, anak-anak cucunya ya, nek-neknya. Yang ketiga adalah wama soro hayawanan ya. Itu najis kan ya, kayak najis pada suci, kayak ulet yang tumbuh dari bangkai asu, bangkai anjing, itu kan uletnya tetap suci sebenarnya, karena ulet itu bukan dari asu, itu mah tetap aja anak langau bahasa Bangka ya, anak apa sih, anak lalat gitu kan ya. Langaunya suci ya, tapi ya najis bukan langau, bukan dari najis. Itu apa namanya, ulat itu bukan dari najis ya, itu mah apa, lalat hinggap di situ, numpang betelok ya. Paham tidak maksudnya? Jadi ada tiga ya, goma hayawanan. Kemudian ada sesuatu juga ya, sesuatu yang najis menjadi suci itu ada ya, bahkan menjadi halal. Ada yang sesuatu halal menjadi najis, ada juga ya. Contoh, susu itu suci, boleh diminum
Susu ibu misalnya atau susu sapi, susu apa saja lah yang halal diminum ya. Kalau susu-susu selain daripada binatang yang halal dimakan, najis nggak boleh. Ya nggak boleh dikonsumsi. Susu kucing banyak segelas misalnya, nggak boleh. Najis, ya nggak boleh diminum. Ada susu kucing mau sholat kita ada susu kucing segelas jatuh ke sarung kita maka nggak sah sholatnya karena najis ada najis. Ya. Paham nggak? Susu monyet, susu lutung dijual susu kera dengan harga murah, label halal deh bener, nggak boleh ya najis susu kera, susu lutung itu, ya. Gitu kan? Jadi ingat hukum susu itu suci, susu ibu suci. Tapi ketika susu itu menjadi darah, maka hukumnya menjadi najis, haram dimakannya. Ya. Terus sekarang yang najis bisa menjadi halal dan suci. Apa? Darah menjadi susu. Tadi kan susu jadi darah. Ya kan? Kemudian darah sudah lama jadi susu lagi misalnya gitu kan. Darah tadi jadi susu lagi. Atau misalnya yang najis menjadi suci itu ada ya. Seperti darah kijang menjadi minyak misik. Ya. Nah itu jadi suci. Ya. Kan setiap darah hukumnya najis kecuali darah kijang yang menjadi minyak misik. Ya. Entah gimana caranya saya nggak tahu. Yang jelas harga minyak misik itu mahal ya per gram jualnya. Gitu kan. Jadi ada gitu kan. Kemudian kadami wa mastaw padahun kal urki wal hani wa tari wal salahu kalabanin. Ya. Nah, jadi kesimpulannya hayawan jamnya juga nggak ada lah hilang uli jam tuh udah kelihatan di sini. Nah, jadi kesimpulannya sesuatu yang najis bisa menjadi suci ada 3. Yang pertama arak ya yang menjadi cuka dengan sendirinya tanpa dicampur apa-apa. Ya. Kedua adalah kulit bangkai yang sudah disamak ya kecuali kulit bangkai babi dan kulit asu atau anjing. Yang ketiga, ulat yang tumbuh daripada hewan yang najis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin sekian saja kita tutup dalam ini. Kepada yang penonton di rumah, kita tutup dengan kiparat majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.